Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami hidupi di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Matius 13 ayat 24 sampai 30 saya akan bacakan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Firman Tuhan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tema kita dari bacaan ini adalah tegar di tengah pencobaan. Tegar di tengah pencobaan. Saudara-saudara, konteks Matius ini berada dalam ketegangan antara komunitas Matius dengan Yudaisme dan tekanan dari Romawi. Oleh karena itu, dalam pengajarannya terhadap orang banyak, Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengingatkan orang-orang yang mendengarnya, terlebih bagi murid-muridnya, bahwa sadarilah sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai orang yang telah menerima, mendengar dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, lantas tidak membuat anak-anak kerajaan ini bebas atau mulus berjalan di atas tol. Berjalan tanpa masalah, berjalan tanpa tantangan kehidupan, berjalan tanpa penderitaan. Karena itu Yesus pernah mengingatkan bahwa siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tidak kemudian membuat kita menjalani kehidupan di dunia ini seperti tanpa hambatan, berjalan tanpa kerikil-kerikil. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa dalam menjalani kehidupan keberimanannya kepada Yesus, dalam menjalani kehidupan dalam perintah Tuhan Yesus, ada kuasa
yang menghimpit, ada kuasa yang mengikat, ada kuasa yang sering menggerogoti, ada kuasa yang sering mengganggu, ada kuasa yang terus menggoda keberimanan kita untuk menyimpang dari kebenaran. Selain dari orang-orang yang memang tidak mau lagi mendengar firman atau menolak kehadiran Yesus, juga kelompok-kelompok tertentu seperti tekanan dari Romawi. Nah, ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus berbicara kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ada saja benih si jahat, yaitu lalat. Apakah Yesus tidak sanggup untuk membereskan? Tentunya dia sanggup. Tetapi dia tidak mau. Perhatikan, ketika hamba-hamba atau malaikat-malaikat ini datang kepada Yesus, maukah kami mencabut? Tapi Yesus mengatakan jangan. Karena ketika engkau mencabut lalang itu, maka tentulah gandum bisa saja ikut tercabut. Masalah hadir bukan berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap kita. Tapi dia mau kita terus bertumbuh. Sekalipun begitu banyak badai. Sekalipun begitu banyak pergumulan. Tetapi Yesus sudah mengingatkan kita. Bagaimana kita fokus pada pertumbuhan kita. Kita menghasilkan buah. Karena pada dasarnya buah kita akan terlihat. Gandum akan menghasilkan buah gandum. Dan lalang tentulah menghasilkan buah lalang. Sekalipun gandum dan lalang adalah tanaman yang sulit untuk dibedakan. Hampir sama, tetapi tidak sama. Gandum tetaplah gandum, tidak akan pernah jadi ilalang. Dan sebaliknya, ilalang tidak akan pernah kemudian menjadi gandum. Karena itu saudara-saudara, jangan habiskan pikiranmu. Jangan menguras seluruh tenagamu hanya memikirkan penyakit saudara. Hanya memikirkan pergumulan saudara. Hanya memikirkan kejahatan orang lain. Hanya memikirkan melihat masalah orang lain. Nah, karena itu, biarkanlah itu kemudian menjadi ilalang di antara kita yang terus membuat kita mawas diri, membuat kita terus berjaga-jaga untuk tetap fokus bahwa ketika kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus, selalu ada tantangan. Tetapi ketika kita fokus, maka kita akan bertumbuh dalam firman-Nya dan tentunya menghasilkan buah. Dan pada akhirnya, Allah sendiri akan mengumpulkan kita ke dalam lumbungnya. Karena itu saudara-saudara, jika sakit penyakit itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, mengapa kita harus hidup menggerutu? Kalau duka cita itu datang, membuat kita mengerti tentang kehidupan yang terbatas. Bahwa pada saatnya kehidupan ini, di dalam dunia ini akan ditinggalkan. Tetapi satu yang pasti, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Maka kita tidak akan larut dalam duka. Lewat duka kita bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa. Kalau pandemi itu bisa membuat kita lebih disiplin dalam ibadah, lebih disiplin mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa kita harus mengutuki corona? Seperti video yang beredar, menghardik corona, tetapi malah semakin banyak, semakin merajalela. Dengan tipoli mau ke corona, tapi maklembon pisah di saya. Artinya apa? Ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwa bukan persoalan Allah tidak sanggup. Tetapi kalau corona ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kehidupan, betapa rapuhnya kita. Tetapi ketika kita fokus berakar dan bertumbuh di dalam sang penabur benih, maka kita akan berbuah. Dan Allah mengatakan bahwa kita akan dikumpulkan di dalam lumbungnya. Saudara, tegarlah, sabarlah, kuatlah di tengah-tengah himpitan lalang-lalang. Karena sesungguhnya lalang tidak akan pernah menghasilkan gandum, dan sebaliknya
gandum akan selalu menghasilkan gandum. Karena itu fokuslah, bertumbuhlah, dan berbuahlah. Maka engkau, saya, dan saudara akan dikumpulkan di dalam lumbung Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah dengan segala pergumulan, dengan segala tekanan kehidupan, kami semakin menyadari kehidupan kami sebagai kehidupan yang rapuh, terbatas. Tetapi ketika kami berdiri, ketika kami tumbuh di atas kebenaran firman Tuhan, maka pastilah kami akan kuat menghadapi segala sesuatu, hingga akhirnya kami akan menghasilkan buah gandum, di mana Allah akan mengumpulkan kami di dalam lumbungnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin.